kegiatan 11 IPS 2. Berdirinya kami di sini yang dengan membawakan sebuah pentas drama berjudul Jaka Tarub dan Ibu Bidadari. Para hadirin dimohon untuk tetap tenang selama pertunjukan sedang berlangsung. Dengan begitu, selamat menyaksikan. Di suatu hari, di sebuah tempat di jalan, terlihat sekumpulan anak muda yang baru pulang sekolah, dan mereka pun singgah di warung tersebut. Bang, ini bang. Oh ya, oke bang. Bang, kita. Oh ya. Aduh. Tapi bang. Lapar juga ya. Lu bawa makanan nih buat Mil. Asik, mantap nih. Chris, boleh nih, akhirnya tante. Santai aja. Lu nggak mau? Gak dulu dah, kenyang gua, kasih yang lain baik. Oke. Ayo bang, lu mau atur nggak? Oke bang. Lu baru balik sekolah ya bro? Iya nih bang, gua naksi ini ya. Iya, anak sini gua. Oh. Lu pada bisa sekolah. Apa yang sekolah? Ini sekolah mau ya kan? Iya bang, tahu lu. Yoi, boleh pulang bro. Baca bu. Kalau yang di sini pada mau pesen apa? Pak, saya es jeruk dah, satu. Kalau saya mangga aja deh. Saya samain juga deh pak, peci. Pecinya ada nggak pak? Nggak ada ya? Nggak ada nih. Kosong. Mangga ada nggak? Mangga ada. Udah mangga aja dah. Mangga kan? Udah samain aja pak. Iya. Kalau saya kopi dulu deh pak. Ini 2 es mangga, 1 es jeruk sama jus ya. Ya, Kopi sebenarnya mau panas atau dingin nih? dingin lah. Itu yang
Oke, baik Pak. Udah pernah dengar belum? Katanya si Ari baru putus. Dia mutusin tapi Seriusan lu? Iya, si cewek cantik itu. Gila juga dia. Kalau gitu mending buat gua aja. beneran, gue lihat langsung di depan mata gua. Buset, ganteng amat ya. Boleh nggak tahu? Dia memang ganteng cuy. Abis mutusin tuh cewek, ada tuh cewek nyampe. Gak ngacak mantannya. Emang kayak gua ada. Udah mulai kayak ban serep, bukan second choice lagi nih mas. Last choice kata. Iya lagi, mirip banget. Lagi mau nonton. Ganteng. Tapi kalau dengan satu cowok nih sama 7 cewek, kayak kita jadul gitu gak sih? Oh, itu ya. Siapa ya namanya? Lupa gua. Pokoknya ada kata-kata yang gitu dah. Oh iya, Jakarta Rup sama 7 bidadari. Ah, cerita apaan sih itu? Gak pernah denger gua tentang si jaka-jaka ini. Coba ceritain dong. Jadi gini, seingat gua ada satu cowok sama 7 cewek. Simpelnya nikah deh. Semuanya tuh. Iya dong. Bohong ya? Bohong ya? Emang gitu ya mas ceritanya? Saya aku beda. Wih, yang itu bocah ceritanya. Biar Bapak Warung dari ceritain cerita itu gimana. Jadi cerita itu begini teman-teman. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Jakarta. Ia adalah seorang pria yang tampan dan gagah. Ia dikenal baik di kalangan warga dikarenakan sifatnya yang baik dan tegas. Jaka tinggal di desa kecil yang terkenal akan keindahan telaganya. Pada suatu hari, ketika Jaka sedang pergi berburu di hutan dan melewati telaga, ia bertemu dengan ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian. Ada ibu cuci juga bu. Ya bu, cucian lagi banyak nih. Cucian kalian tuh banyak banget. Lihat nih punya aku, sedikit kan? Biasa, anak sama suami menaruh cucian banyak bener. Iya nggak bu? Iya bu, nggak mikirin yang cuci. Lah, kok cucian ibu sedikit banget? Lah, saya kan belum nikah. Iya. Emangnya
kenapa nggak nikah, Bu? Belum ketemu jodohnya. Mau jadi wanita independen dulu nih, biar kayak anak muda. Ingat umur, Bu. Nggak ada keributan kayak gitu. Emang mau masih sendirian? Bu, Desi. Mas Jaka, Iya Bu. mau pergi berburu? Iya nih, mau cari hewan buat nanti makan malam. Biar sekalian cari jodoh aja nih Mas Jaka. Waduh, Bu. Sama dong kayak saya. Jangan-jangan kita jodoh. Ya udah, hati-hati ya Mas Jaka. Dari ibu-ibu. Bu, tau nggak? Ada mitos di hari ini. Mitos? Mitos apa, Bu? Iya, aku baru dengar ada mitos di telaga ini. Ada Bu, masanya sama. Cantik mandi di telaga ini. Masa sih, Bu? Iya Bu, beneran. Berarti kita nyuci pakai bekas air mandi mereka dong. Udahlah, itu kan cuma mitos aja. Kita nggak tahu itu benar apa enggak. Iya juga ya. Ya, saya kira beneran. Kan saya bilang ibu-ibu, saya dengar berita itu baru-baru ini. Udah ibu-ibu, nggak usah ngomongin mitos. BTW, ujian saya kan dikit nih. Udah selesai nih ibu-ibu. Saya duluan deh ibu-ibu. Ya ibu-ibu. Saya juga deh, saya udah selesai. Udah sore juga, takut dicariin suami. Hati-hati ya ibu, ada mitos. Saya mau dulu, Bu. Saya mau mana? Aduh, jangan masuk banget lagi. Akhirnya kita ini. Lewat sini. Ya, sini. Belakang. Pada malam itu juga ada 7 sosok bidadari yang cantik dan jelita pergi meninggalkan kayangan dan turun ke atas. Para bidadari turun ke bumi untuk bersenang-senang. Mereka menyelinap dari ayah mereka dan harus pulang sebelum fajar. Saya pulang.
sampai juga nih Umi. Iya, benar itu Naulan. Kita harus menikmati semua waktu kita di sini. Tapi ingat, kita harus kembali sebelum fajar. Kalau tidak, kita akan dimarahi orangnya. Iya, itu benar. Kita tidak boleh melupakan hal itu. Sudah. Ayo kita mandi. Aku sudah tidak sabar. Iya. Tidak lama, Jaka Tarub datang menghampiri telaga. Setelah berusaha, Jaka Tarub merasa kehausan. Ia pun menghampiri telaga untuk menghilangkan rasa hausnya. Sesampainya di sana, ia mendengar suara tawa dari seorang wanita dan merasa heran. Mana mungkin ada perempuan di tempat seperti ini. Apakah ternyata mitos itu benar? Air di sini sangat jernih dan segar. Benar kan, Prestipati? Kamu benar, Manggar Arum. Air di sini sangat jernih. Padahal kita sudah sangat sering ke sini. Iya dong, aku yang menemukan telaga ini. Bos Wulan, kamu tidak boleh begitu. Kita ini dari kayangan, kita harus menjaga sikap kita. Mendengar dari obrolan mereka, sepertinya mereka dari kayangan. Itu berarti mereka para bidadari yang turun ke bumi. Ini akan menjadi kenang-kenangan bagiku. Lihat, hari sudah menjelang pagi. Kita harus kembali ke kayangan sekarang juga. Ayo. Aku sebentar lagi ya. Ya sudah, jangan lama-lama ya Wulan. Naulan, kamu kok masih di sini? Kita harus pergi loh sekarang juga. Baiklah. Hah? Selendangku! Ada apa Naulan? Selendangku hilang. Memangnya kamu tahu dari mana? Aku menaruhnya di atas batu bersama selendang kalian. Loh, kok bisa? Aku tidak tahu. Kamu harus menemukannya, Naulan. Iya, tanpa selendang itu kamu tidak bisa kembali ke kayangan. Iya, itu benar, Naulan. Mohon, kamu jangan tinggalkan aku. Maafkan kami, Naulan. Harus bagaimana? Maafkan kami, Naulan. Kami harus segera kembali ke kayangan. Ayo kita pergi sebelum dia terlambat. Maafkan kami, Naulan. Maafkan kami ya Naulan. Jaga diri baik-baik ya. Selamat tinggal Naulan. Walaupun matahari sudah mulai terbit secara sempurna, namun Naulan masih belum bisa menemukan selendangnya itu. Ia mencari di sekeliling telaga dan masih belum bisa menemukan selendangnya yang hilang.
kenapa? Apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Terima kasih sudah menolongku. Mengapa kamu berada di tempat seperti ini sendirian? Dari barangku yang hilang. Oh, kamu pasti kelelahan. Apa kamu sudah beristirahat? Kalau begitu, maukah kamu bersedia membantu? Apakah boleh? Tentu saja, aku senang membantumu. Ngomong-ngomong, kamu siapa? Aku tidak pernah melihatmu di sekitar sini. Aku ada gadis dari desa lain yang bermain di sekitar sini. Namaku Nawangwulan. Senang bertemu denganmu, Nawangwulan. Aku Jakarta, warga desa di dekat sini. Denganmu Jaka? Kalau begitu, mari kita pergi ke rumahku. Kayang adalah tempat yang sangat indah, tempat suci yang hanya bisa ditinggali oleh anak muda dan ayah ibu mereka. Pagi hari ini terjadi suatu hal yang menggemparkan Kayang. Akhirnya kita sampai juga di Kayangan. Iya. Lihat deh, kok mereka cuma berenang? Bukannya harus bertujuh ya? Ih, ketinggalan kali tuh. Soalnya aku dengar-dengar tuh mereka harus dari bumi. Dari bumi lagi. Dari amat soalnya kemarin dari bumi. Lihat. Lihat. Ada prajurit tuh. Dia, orang pulang aja telah tiba. Beri hormat kepada Paduka Raja. Selamat datang anak-anakku. Bagaimana menyenangkan di bumi? Menyenangkan, ayah. Tunggu dulu. Kok cuma 6 orang? Di mana Nawangwulan? Dewi Nawangwulan hendak kembali dari bumi, Paduka. Itu benar, Paduka. Itu dia. Dia dimakan harimau, ayah. Hah? Mana mungkin? Nawangwulan menghilangkan sendalnya, ayah. Apa? Cius. Apa katamu? Jangan berbohong. Apakah itu benar, Akan Jana? Iya, itu benar. Ibu, ayah, Nawangwulan, dia menghilangkan sendalnya saat kami selesai mandi di telaga. Kami meninggalkannya saat matahari mulai terbit. Bagus. Bagus sekali. Ini semua gara-gara kalian pergi dari hayangan dan main ke bumi. Sudah aku bilang berulang kali jangan pergi. Tapi kenapa? Kenapa kalian masih pergi juga? Lagian, cuma suruh ke bumi. Yang banget sih. Sabar, Ananda. Aku yakin Nawangwulan pasti baik-baik saja di bumi. Bau-bau udah rumah nih. Gak berbentuk lagi. Diam kalian. Biarkan saya jadi di sana. Biarkan itu menjadi pelajaran baginya. Dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengizinkan kalian semua untuk turun ke bumi lagi. Aku tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Tapi ayah,
ulang tahun Nawangwulan. Tidak ada kaitannya dengan kami. Iya, itu benar ya. Tidak ada tapi-tapian. Pokoknya satu salah, semua salah. Kalian semua harus menatap nasib kalian di sini. Makan tuh. Sudahlah anak-anakku, dengan apa saja ucapan ayahmu. Kalian ini saudari satu sama lain dan harus membantu Nawangwulan yang kesulitan, bukan meninggalkannya. Baik, ibu, ayah, kami paham dan kami juga merasa bersalah. Maafkan kami, ibu, ayah. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bagus. Kalau Nawangwulan ingin pulang, biarkan dia mencari selendangnya sendiri. Jangan sekali-kali kalian semua berani turun ke bumi dan pergi membantunya. Biarkan itu menjadi pelajaran baginya karena melanggar peraturan. Selang beberapa waktu, Jaka Tarub dan Nawangwulan pun tiba di rumah Jaka. Jaka mengajak Nawangwulan berkeliling di area rumahnya dan memberikan sebuah kamar kosong untuk Nawangwulan tinggali. Oh, jadi ini rumahmu. Iya, anggap saja seperti rumah sendiri. Oh iya, Jaka. Terima kasih sudah memberikan tempat tinggal untukku. Padahal aku hanya orang asing bagimu. Tidak apa-apa, Nawangwulan. Aku hanya senang membantumu. Kalau begitu, kamu bisa langsung beristirahat di kamar sana. Kamu sudah berusaha keras hari ini. Terima kasih. Di mana aku harus menyembunyikan selendang ini? Sulit untuk menyembunyikannya karena warnanya terang. Aku tahu harus menyembunyikannya di mana. Jaka Tarub pun menyembunyikan selendang Nawangwulan di suatu tempat yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan. Pada akhirnya, Jaka Tarub dan Nawangwulan pun tinggal bersama. Selama mereka tinggal bersama, ada benih cinta yang tumbuh di antara mereka berdua. Hingga pada akhirnya, mereka menikah. Dalam pernikahan mereka, hadirlah buah hati tercinta mereka yang diberi nama Nawangsi. Mas, ini juga seperti ya di sungai. Ada di Nawangsi. Ya, Dek. Hati-hati ya. Oh iya, Mas. Jangan membuka nasi yang sudah aku masak ya. Apapun alasannya, jangan dibuka. Iya, Dek. Udah, kalau gitu. Balik dulu ya. Dadah. Dadah. Ya, Hari mulai gelap, namun Nawangwulan belum pulang juga. Jaka Tarub khawatir akan istrinya itu. Ia mondar-mandir sekeliling rumahnya hingga pada akhirnya
Tatapannya terhenti pada semua itu kombinasi dan teringat akan pesan istrinya yang melarangnya untuk membuka kombinasi. Seakan lupa dengan pesan yang tinggalkan istrinya, Jaka Tarub nekat dan membuka bakul nasi itu. Mana ya istriku? Udah malam lagi. Ci lama banget sih. Memangnya ada apa sih di dalamnya? Pasti nasi kan? Kenapa aku tidak boleh membukanya? Pasti isinya nasi kan? Apa yang perlu aku khawatirkan? Ah, udahlah, aku buka saja. Pantas saja persediaan padi di lumbung tidak pernah habis. Mas, Adi pulang. Wah, Maafkan aku. Kenapa kamu bukanya? Aku hanya penasaran, mengapa kamu tidak memperbolehkanku untuk membuka bungkus nasi itu. Duh, ini hilang sudah kesaktianku untuk mengubah tangkai padi menjadi sebakul nasi. Itu semua karena ulahmu. Sekali lagi, maafkan aku. Aku tidak tahu jika akhir akan seperti ini. Mengapa kau tidak mendengarkanku sih? Mulai sekarang, aku harus belajar membakar nasi seperti orang biasa. Istriku, tunggu. sejak hari itu, Naulan harus mondar-mandir ke lumbung padi untuk mengambil sekarung padi. Hingga pada akhirnya, persediaan mereka mulai menipis dan terlihat hanya tersisa beberapa karung di sana. Kalau saja Jaka tidak membuka bungkusan nasi itu, pasti aku tidak akan kelelahan seperti ini. Ini Jaka! Ada apa, Dek? Oh, Kenapa? Kaget. Aku menemukan tanah ini di bawah kehidupan padi. tapi itu Sungguh tega sekali dirimu. Aku rela hidup menjadi manusia biasa di muka bumi ini, tapi ternyata kaulah yang mengambil selendangku. Sekarang aku harus kembali ke kayangan. Hah? Tunggu dulu, jangan tinggalkan aku. Jangan sentuh aku. Aku nggak sudi. Tapi bagaimana dengan nasib Kawasi? Anak kita. Aku menyayangi Nawangsi.
Tapi apa? Tapi itu semua karena dia adalah darah dagingku sendiri. Maafkan aku Namulan. Mohon jangan tinggalkan kami. Tidak, Jaka. Ini semua salahmu. Ini adalah akibat dari perbuatanmu. Mohon jangan tinggalkan kami. Juga sama-sama lagi keluarga. Tolong jaga Nawangsi baik-baik. Sekarang kembali ke kayangan. Namulan, tunggu. Selamat tinggal, Jaka Tarub. Kamu cantik seperti ibumu. Maafkan kebohongan ayahmu ini, Nawangsi. Aku janji akan bertanggung jawab. Jaka Tarub pun hanya bisa menyesali perbuatannya. Kini, ia mendapatkan akibat dari kebohongannya. Di sisa kehidupannya, ia hanya bisa meratapi nasibnya dan menjalani hidup yang begitu berat berdua dengan Nawangsi yang tumbuh tanpa sosok ibu. Akhirnya Jaka jadi duda dan sampai mati. Jadi begitu ceritanya. Biar yang punya gitu. Iya, punya dia ya. Nah, jadi gitu cerita Jaka Tarub. Paham gak kamu dah? Apaan sih? Bukan lo juga yang cerita. Udah sih. Tapi seru juga ya denger cerita jadul. Oh, paham gua. Enak juga ya jadi si Jaka. Jadi iri gua. Iri gimana? Orang dia ditinggalin istrinya, emangnya lo mau tinggalin juga? Enggak sih. Mau jadi dulu anak satu dia. Mana sih lo? Apa ya? Kan enak bisa nikah lagi. Apa ya gua? Oke, dari aku gue tuh. Kita udah kapan sih nih? Lu baru sih kunci dulu. Lu kan tanya. Lagi apa? Ya baik-baik pikir jangan. Masuk kan di situ. Lah, santai dong. Kan gua betul cantik. Emang lo nggak suka? Idi, jijik tau gak? Ngaca, kalau nih pas-pasan kayak gitu. Berisik lu. Tahu nih, kayak anak kecil aja. Ya itu namanya pelecehan. Itu kan jangan gue. Kamu minta maaf anak. Nongkrong boleh, tapi jangan bikin ribut. Ya Pak, maaf Pak. Iya tuh, bisa aja sih. Awas aja ya gitu udah lagi. Sambit bibir lo pakai sepatu gue. Oh, ini meja nih. Kalau kamu berani bikin ribut lagi di warung
saya. Pokoknya nih ya, kalian semua jangan pernah bikin itu lagi. Ya Pak, maaf Pak. Kamu boleh kayak gimana sih? Kayak kagak ketemu cewek baik. Lah, gimana? Cantik ceweknya. Setuju nggak sama gua? Ya. Oh, iya gua pegang di sini. Ya. Kalau wah. Udah lah, udah. Kamu juga tadi cewek tadi biasa baik buat rumah. Tadi kan juga yang nonton loh. Bentar yuk, ngapain? Hari cewek. Bahwa kita harus memperlakukan wanita dengan adil dan sopan. Jangan memperlakukan wanita seperti sebuah benda yang dikagumi dan dimiliki teman. Saya, narator dari cerita Jakarta dan 7 Bidadari, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.